teman-teman, kami dari kelompok 11 akan menampilkan video mengenai konsep pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan. Teman-teman, mari kita simak video mengenai analisis pendekatan pasar terhadap masalah lingkungan. Sumber daya alam dan lingkungan memegang peran penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Sumber daya alam selain menyediakan barang dan jasa, juga menjadi backbone dari pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat, serta sebagai aset bangsa yang penting. Oleh karena itu, ketersediaan dan kesinambungan dari sumber daya alam menjadi sangat penting bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan akan sangat tergantung dari pengelolaan yang baik oleh setiap stakeholder, yaitu masyarakat dan pemerintah. Ada dua metode untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan melalui mekanisme ekonomi, yaitu pendekatan pengaturan langsung, pendekatan insentif ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Pajak prinsip membayar. Untuk mencegah terjadinya eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan, maka diterapkanlah prinsip polluter pays principle atau prinsip pencemaran membayar. Prinsip mencoba menetralkan kelemahan dari mekanisme pasar yang menimbulkan kegagalan pasar dalam mengakomodasi biaya eksternal atau biaya lingkungan. Prinsip pencemar harus membayar atau memberi dua interpretasi. Yang pertama pada dasarnya, menurut prinsip tersebut, pencemar harus menanggung biaya yang timbul karena pencemaran sedemikian rupa, sehingga limbah yang dibuang sesuai dengan baku mutu yang ditentukan. Ini berarti bahwa TPM memberikan suatu hak untuk membuang limbah ke dalam lingkungan sampai jumlah tertentu bebas dari pungutan. Interpretasi demikian ini merupakan interpretasi dasar dan sempit. Yang kedua, ada perkembangan terhadap interpretasi PPM, yaitu bahwa pencemar tidak lagi diizinkan membuang limbah sampai batas tertentu tanpa bayaran, tetapi ia diharuskan membayar di samping biaya pengendalian juga biaya kerusakan lingkungan. Interpretasi ini menghendaki adanya pajak atau pungutan sebagai suatu insentif, yaitu mengharuskan pencemar membayar nilai bersih limbah buangan yang diizinkan. Hal ini dapat memotivasi para pencemar agar mengurangi volume pencemarannya. Pajak terhadap pemanfaatan lingkungan, penerapan pajak pencemaran. Untuk menangani kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim, sebagai contoh, pemerintah dapat menerapkan pajak atas emisi dan bahan bakar yang berasal dari fosil. Kebijakan ini dikenal sebagai pajak karbon. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi emisi gas yang dibuat oleh perusahaan dalam proses produksinya, dan juga untuk mengurangi jumlah bahan bakar fosil yang digunakan individu maupun perusahaan-perusahaan. Dalam penerapan pajak lingkungan, ada kelompok yang bersepakat dengan diberlakukannya mekanisme prinsip tersebut. Namun, ada pula yang tidak sepakat dengan prinsip tersebut dengan beberapa alasan tertentu yang akan dibahas di depan.
Profesor A.C. Sipigo adalah orang pertama yang mengusulkan dikenakannya pajak terhadap pencemaran lingkungan, dan pajak tersebut harus dibayar oleh orang atau lembaga yang menimbulkan Dapat kita lihat pencemaran bahwa tersebut. pada gambar Sistem pajak tersebut menunjukkan disebut produksi sebagai harus dikurangi sampai pada Pigouvian titik manfaat taxes. sosial bersih yang optimal, yaitu pada jumlah produksi QS yang pada saat pajak yang dikenakan persis sama dengan biaya kerusakan yang ditimbulkan oleh pencemaran yang dihasilkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Pajak di atas pencemaran itu ditunjukkan oleh garis putus-putus P, yaitu untuk setiap unit pencemaran pengusaha harus membayar pajak kepada pemerintah, sehingga T di gambar dapat dimengerti bahwa seorang produsen akan mendapat keuntungan bersih yang maksimum dengan memproduksi barang atau produk sampai titik QM. Namun demikian, apabila biaya kerusakan lingkungan akibat pencemaran harus dipertimbangkan oleh produsen, maka produksi akan tidak dilaksanakan apabila keuntungan bersih marginal lebih rendah daripada biaya eksternal marginal. Oleh karena itu, produksi akan berhenti pada titik QS dan berakibat mengurangi pencemaran dari volume sebesar WM menjadi WS. Pajak atas pencemaran ini memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dengan sistem pengaturan langsung yang disertai denda karena tidak mematuhi waktu mutu atau standar pencemaran. Masalah penentuan tingkat pajak. Penentuan biaya eksternal marginal merupakan dasar bagi penentuan pajak lingkungan yang memerlukan informasi dan data yang jelas berkaitan dengan beberapa faktor, seperti pengetahuan tentang macam dan jumlah produk atau output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, banyaknya pencemar yang dihasilkan perusahaan sebagai produk samping yang tidak diinginkan, sifat akumulasi pencemar dalam jangka panjang, apakah pencemaran itu dihadapkan langsung dan terus-menerus pada manusia, timbulnya kerusakan akibat dari pencemar tersebut, penilaian dalam rupiah terhadap biaya kerusakan akibat pencemaran tersebut. Penggeseran beban pajak ke konsumen. Selanjutnya yang harus kita pikirkan adalah siapa yang sebenarnya membayar pajak lingkungan atau pajak pencemar tersebut. Jika menggunakan prinsip Pigouvian tax, maka pencemaran harus dibayar oleh pencemar. Namun dengan tingginya pajak lingkungan, maka otomatis produksi berkurang dan volume pencemar pun bisa ditekan ke batas normal. Dari gambar di atas, produsen menghasilkan produk setinggi KO yang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan D dan kurva penawaran SO pada titik EO. Kalau seandainya pemerintah mengenakan pajak per unit terhadap produk karena proses yang menghasilkan polusi udara yang meningkat, aktivitas karbon dioksida dalam udara, maka oleh produsen, pajak itu akan dibebankan kepada konsumen produk tersebut dengan cara menaikkan harga produk sebesar nilai pajak dari pemerintah sebesar T. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya permintaan konsumen akibat kenaikan harga produk menjadi T1. Subsidi lingkungan, subsidi bagi pelaku industri. Pendekatan pasar yang lain untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan membayar subsidi kepada perusahaan sumber polusi untuk tidak menimbulkan polusi karena subsidi adalah pajak negatif. Ia mempunyai mekanisme rangsangan yang sama dengan pajak polusi, di mana mereka memberikan reward karena tidak melakukan polusi yang berlawanan dengan mengenakan hukuman karena terlibat dalam aktivitas polusi. Dalam praktek, subsidi maupun pengurangan polusi dapat diberikan dalam bentuk bantuan, pinjaman dengan bunga murah, atau pembebasan pajak investasi. Semuanya memberi
memberikan rangsangan kepada perusahaan sumber polusi untuk menanamkan sebagian modalnya dalam teknologi pengurangan polusi. Apabila subsidi diberikan untuk memasang alat pengurangan polusi khusus seperti scrubbers atau mesin pembersih udara. Subsidi bagi konsumen. Kasus pemberlakuan subsidi BBM di Indonesia. Subsidi sebagai salah satu instrumen distribusi pendapatan kepada pihak yang berhak menerimanya, yang diambil dari dana yang dapat dikumpulkan negara, antara lain melalui pajak. Pemerintah kemudian bertindak sebagai distributor untuk memberikan subsidi kepada masyarakat dalam bentuk bantuan-bantuan dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ternyata subsidi BBM dinikmati oleh sebagian besar masyarakat menengah atas. Data Kementerian ESDM, sebagian besar masyarakat menengah atas. 2010 menunjukkan 89% pengguna BBM bersubsidi adalah transportasi darat, sementara itu 59% pengguna BBM bersubsidi berada di Jawa, Bali, yang 30% berada di Jawa dan 18% di Jabodetabek, yang menunjukkan penikmat BBM bersubsidi ternyata 53% pemilik mobil pribadi, 40% pengguna sepeda motor, serta hanya 4% pemilik mobil barang dan 3% kendaraan umum. Maka untuk itu kebijakan pengurangan subsidi BBM semestinya direalisasikan secara konsisten. Tujuannya agar terjadi alokasi subsidi yang tepat sasaran. Hasil pengurangan subsidi BBM ini kemudian dialihkan untuk memperbesar subsidi bagi program jaring pengamanan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan masyarakat, termasuk pula untuk memperbesar anggaran bagi pembangunan infrastruktur transportasi dan infrastruktur migas. Kebijakan pengurangan subsidi BBM juga merupakan langkah yang bijak untuk menjaga ketahanan energi di masa yang akan mendatang. Baiklah, mungkin itu tadi pemaparan hasil video kami. Semoga bermanfaat.